Terima kasih masih bersama YPB Movie. Dragon Ball AF Yongjiji yang sudah lama ditunggu akhirnya sudah rilis kembali. Masih melanjutkan chapter sebelumnya setelah kesulitan menghadapi Super Saiyan legendaris Nuts. Meskipun udah menggunakan Super Saiyan Ultimate, Goku dan Vegeta akhirnya memutuskan untuk melakukan fusion menjadi Gogeta. Dalam sampul manga chapter terbaru ini menunjukkan Gogeta rambut merahnya dengan Goku dan Vegeta di sampingnya. Judul dari chapter terbaru ini adalah Fusion Semakin Kuat dan Kuat. Untuk panel pertama menunjukkan Gogeta yang menatap serius pada Nuts setelah baru dibangkitkan lagi setelah sekian lama dalam cerita AF ini. Sedangkan Nuts masih menunjukkan senyuman sombongnya karena sejauh pertempuran ini berlangsung, kekuatannya masih tidak tertandingi. Dengan tangannya mengepal, Nuts merasa dia sangat bersenang-senang dan benar-benar merasa emosional sekali. Kemudian, Gogeta berada dalam sebuah bola ajaib Kaioshin karena sedang diperhatikan oleh mereka sejak awal pertarungan berlangsung. Shin menyadari bahwa akhirnya dimulailah pertempuran dahsyat yang akan menentukan nasib seluruh semesta. Kakek tua berpikir jika Gogeta sampai tidak bisa berbuat apa-apa dalam melawan Super Saiyan legendaris Nuts, maka kehidupan ini akan berakhir. Dia sangat percaya pada keajaiban yang akan terjadi. Untuk Grippy sendiri yang sangat maniak dalam hal kekuatan, kini semakin penasaran kelas pertempuran apa yang akan keduanya tunjukkan pada mereka semua. Kemudian, Gogeta langsung mengubah suasana tempat itu menjadi lebih hening dan dengan tatapan serius dia akan memulai. Di situ, Gogeta segera meledakkan kekuatannya secara besar-besaran dengan pancaran energi khas yang biasanya selalu dia tunjukkan. Dan saking besarnya ledakan tersebut membuat Nuts yang berada cukup jauh memperhatikannya dengan serius dan penasaran. Meskipun dia terkena dampak auranya, Nuts tetap menunjukkan senyuman congak, menandakan dia sama sekali tidak terintimidasi. Secara perlahan, rambut Gogeta mulai memanjang, yang apakah dia akan menggunakan SSJ3 dalam pertempuran ini. Grippy menjadi semakin bersemangat menontonnya dan kagum pada apa yang lagi dilakuin oleh Gogeta. Semakin banyak kejutan semakin membuatnya senang. Sampai akhirnya Gogeta melepaskan ledakan energinya lagi dengan sekarang telah bertransformasi sepenuhnya dengan kulit berbulu yang tentu saja bukan Super Saiyan 3. Rambut tangan dan matanya telah berubah mengonfirmasi perubahannya tersebut. Dan setelah melihat seluruh perubahannya, Gogeta ternyata langsung menggunakan Super Saiyan 5 dengan banyak listrik yang menyelimuti tubuhnya. Perubahan yang begitu megah dan hanya pada cerita ini Gogeta menggunakannya. Gogeta menatap ke depan dengan lebih serius mempersiapkan dirinya pada pertempuran terakhir yang harus dia menangkan. Aura energi yang terus meledak-ledak di tubuh Gogeta sekali lagi mendorong tubuh Nuts sedikit menjauh, tapi dia masih bisa mempertahankan diri. Nuts memuji perubahannya yang cukup bagus dan sekarang pun diyakini yang akan melakukannya. Kemudian Nuts menaikkan aura ki-nya juga untuk menyebarkan kekuatan Super Saiyan legendarisnya lebih gila lagi. Setelah semuanya siap, Gogeta memulai pertarungan pertama kali. Dia melesat dalam kecepatan tinggi meluncurkan dirinya pada Nuts. Hal ini sontak membuat Nuts merasa terkejut saat tak bisa membaca gerakan Gogeta yang begitu cepat sekali. Pada akhirnya, Nuts terkena hantaman pukulannya dengan jumlah yang sangat banyak sekali. Bahkan kepala Nuts dipaksa terhempas ke sana kemari, tak bisa membendung serangannya. Dalam jarak dekat, wajahnya benar-benar dibuat menderita. Dia cuma bisa membuka satu matanya aja sambil terus pasrah menjadi samsak tinju bagi serangan Gogeta. Dan nampak gerakan yang Gogeta lakukan begitu amazing. Dia melewati Nuts di belakangnya yang nampak masih terkena banyak sisa hantaman pukulannya. Serangan ini mirip sekali dengan Ultra Instinct Goku pada Dragon Ball Super saat melawan Jiren. Setelah berakhirnya dampak pukulan itu, nampak Nuts hanya bisa membuka mulutnya menahan rasa sakit yang begitu luar biasa. Sedangkan Grippy justru mengagumi serangan Gogeta yang dianggap sangat keren sekali. Di sisi lain, Shin dan kakek tua menunjukkan keterkejutannya baru mengetahui kekuatan Gogeta SSJ5 sebadas ini. Kemudian, Gogeta melakukan gerakan menerjang untuk menyerang lebih cepat lagi. Dan dengan serangan dengkulnya tepat mengenai bagian belakang kepala Nuts tanpa bisa dihindarinya. Gogeta terus menekan dengkulnya itu dan mendorongnya sangat keras
hingga kepala Nash nampak ditekan sedemikian rupa sampai mulutnya memuntahkan banyak kecap. Nggak berhenti sampai di situ, Gogeta melakukan gerakan berputar dan sekarang dia muncul di depan Nash dengan masih menunjukkan tatapan serius. Lalu Gogeta menghantam perut Nash menggunakan tendangan super nuklir yang memberikan dampak besar. Nampak wajah Nash sampai menahan besarnya tenaga Gogeta seperti dirinya sudah mau mencret dibuatnya. Dan karena nggak bisa menahan semua itu, Nash kembali memuntahkan banyak kecap serta sarapan waktu pagi. Kali ini Super Saiyan legendaris benar-benar dibuat nggak berkutik di hadapan Gogeta SSJ5. Dan dengan serangan sekencang itu menghempaskan tubuh Nash yang berakhir menghantam tanah dalam ledakan besar, menghancurkan daerah tersebut. Setelah ledakan berakhir, menyisakan kepulan asap tebal yang membuat semuanya penasaran bagaimana nasib Nash sekarang. Meski begitu, Gogeta masih menunjukkan tatapan serius melihat pada bekas jatuhnya Nash. Dia yakin serangan begitu nggak mungkin bisa membunuh makhluk itu dengan mudah. Benar aja, Nash perlahan bangun lagi dengan masih menunjukkan ketawa congaknya seperti meremehkan kekuatan Gogeta. Walaupun begitu, Gogeta tetap menatapnya dalam diam, tak satupun kata keluar dari mulutnya. Sambil melihat pada Gogeta, Nash berpikir ini jauh lebih baik dan merasa Gogeta telah melampaui batas kekuatan yang bisa Goku dan Vegeta capai. Jadi, dengan kepercayaan diri yang tinggi, Nash merasa dia juga sepertinya tidak harus menahan dirinya. Dia katakan Gogeta tidak akan bisa membayangkan betapa bersyukurnya dia padanya. Sampai kemudian, Nash meraung secara keras untuk mengumpulkan semua kekuatan dalam tubuhnya. Dalam teriakan besar itu, Nash mengeluarkan kekuatan maha dahsyatnya dalam energi hitam pekat yang mengelilingi tubuhnya. Dari kejauhan, energinya terus menyebar tanpa henti dengan Gogeta yang tampak mulai waspada. Bagaimanapun, lawannya adalah seseorang yang sudah mendapatkan kekuatan Super Saiyan legendaris. Setelah itu, dengan senyuman percaya dirinya, Nash mendoakan Gogeta semoga beruntung karena sekarang dia akan menikmati kekuatan dari Super Saiyan legendaris yang sebenarnya. Lalu, dengan kecepatan yang semakin tinggi, Nash menerjang ke arah Gogeta dengan semangat yang baru. Gogeta yang menonton hal tersebut cuma sedikit membuka matanya saja, namun tetap menunjukkan ekspresi yang serius. Dan ketika Nash melepaskan serangan pukulan nuklirnya, dengan mudah pukulannya bisa ditahan Gogeta cuma menggunakan satu tangan saja. Bahkan, Gogeta tetap menunjukkan sifatnya yang cool. Meskipun menghasilkan dampak yang luar biasa, Gogeta nyatanya masih memiliki kekuatan yang cukup untuk menahan hal tersebut. Di sini, Nash cuma menunjukkan senyuman pasta gigi dan sudah menyangka pukulannya bisa ditahan. Sedangkan entah kenapa Gogeta masih belum bicara juga, cuma melihat serius, melotot dan bersifat cool saja. Setelah itu, Nash mencoba melepaskan serangan siku yang juga dapat ditahan Gogeta dengan sangat gampang. Pertarungan terus berlanjut dengan jual beli pukulan sengit di antara keduanya. Dengan terus menggencarkan banyak pukulan, Nash nampak menunjukkan ketawa menikmatinya. Sedangkan masih menahan berbagai serangan Nash, Gogeta hanya tetap menatapnya ke depan, membuktikan bahwa peningkatan kekuatan Nash di sini masih bukan apa-apa bagi Gogeta SSJ5. Sampai pada akhirnya, karena mungkin sudah bosan bermain-main, Gogeta mengokang pukulannya dan bersiap menyerang balik dengan teriakan besarnya. Dan seperti dugaan kita, pukulan Gogeta tepat mengenai pipi Nash hingga bonyok, dan sampai menghempaskan tubuh Saiyan itu menerima dampak besar dari kekuatannya. Selanjutnya, nggak membiarkan Nash bebas begitu saja, Gogeta melepaskan pukulan tangan lainnya yang kini menghantam perut Nash dengan sangat keras sekali. Tubuhnya menghasilkan cahaya bersinar karena dampak adu benturan antara tangan Gogeta dan perut Saiyan itu. Bahkan, Nash lagi-lagi memuntahkan banyak kecap dan merasa tidak berdaya lagi sekarang. Gak cuma itu, terlihat Nash sampai terhempas melayang jauh dengan pukulan Gogeta yang masih diselimuti oleh energinya. Di saat Nash dapat bertahan lagi, dia menunjukkan napas yang ngos-ngosan, tapi tetap menikmati apa yang sudah Gogeta lakukan padanya. Nah, setelah diam hampir setengah berjalannya chapter ini, barulah Gogeta menyombongkan dirinya dan menanyakan apakah cuma segini kekuatan yang dimiliki oleh Super Saiyan legendaris. Wah, Babang Gogeta emang selalu jadi karakter yang sangat ikonik dan ditunggu-tunggu kehadirannya ya. Diremehkan kayak begitu, Nash cuma menunjukkan ketawanya aja, seolah-olah dia masih menyembunyikan sesuatu yang lain lagi. Nash merasa tidak mungkin sekali untuk berpikir bahwa setelah dia menjadi Super Saiyan legendaris, dia akan bertemu dengan seseorang yang akan membuatnya mendapatkan masalah.
Tapi Nas merasa ini sangat beruntung karena mulai dari sini ke depan dia masih tidak tahu apa yang bakalan terjadi. Sampai kemudian Nas mulai mengubah atmosfer sekitar dengan tekanan yang mulai dia pancarkan sekarang. Hingga tiba-tiba Nas meledakkan kekuatannya lebih gila lagi dalam raungan super keras yang bergema di planet itu. Dari sinilah ekspresi Gogeta baru terkejut saat merasakan tekanan kekuatan Nas berbeda daripada sebelumnya. Sampai akhirnya Nas melepaskan semua kekuatannya itu hingga menghasilkan cahaya besar. Kekuatannya terus meluap-luap dan sampai tidak terkendali. Saat menerima dampak ledakan besar, Gogeta yang kini menutupi tubuhnya dari puing-puing dan angin yang bertiup kencang padanya. Setelahnya, diperlihatkan perubahan baru Nas sebagai Super Saiyan legendaris dengan kilatan energi hitam yang makin banyak. Dan nampak saat seluruh tubuhnya diperlihatkan, tubuhnya kini memiliki proporsi besar dengan ototnya membengkak. Selain tubuhnya yang besar dan energi yang meluap-luap, bentuk tubuhnya masih sama seperti sebelumnya. Wah, apakah ini yang disebut sebagai Great Super Saiyan Legendaris? Atau simpelnya, ini mungkin adalah kekuatan yang melampaui Super Saiyan Legendaris yang konsepnya sama seperti Vegeta dan Trunks Jet yang melampaui Super Saiyan 1. Tapi apakah ini tidak akan melemahkan kecepatannya? Melihat kekuatan yang terus meledak-ledak dengan sangat hebat di depannya, Gogeta menontonnya dengan penuh penasaran. Gogeta berpikir dan baru tahu jadi itu adalah kekuatan sejati dari Super Saiyan Legendaris. Grippy menjadi semakin bersemangat dan merasa ini luar biasa sekali. Grippy berpikir dia sepertinya akan menjadi gila karena banyak emosi dan semangat dalam tubuhnya yang menggebu-gebu. Kemudian sambil menunjuk ke depan pada Gogeta, Nas memberitahu sekarang hal-hal tidak dapat dicapai pada titik ini. Dan dia yakin tidak ada yang bisa menghentikannya sekarang. Tapi setidaknya Nas ingin Gogeta sampai tidak mengecewakannya. Jadi Nas menantang Gogeta pada ronde terakhir untuk menikmati ini sampai mereka mencapai batas para Saiyan. Kemudian dengan semua kemarahan yang ada, Nas bergerak dalam kecepatan tinggi menerjang maju untuk memulai pertarungan barunya. Melihat kedatangan makhluk itu, Gogeta kini yang dibuat kaget karena kecepatan Nas sekarang malah melampaui kecepatan dia dalam tubuh ramping. Di situ, Nas melepaskan serangan pukulan nuklir yang ditahan Gogeta dengan susah payah, menghasilkan dampak ledakan besar di mana ekspresi Gogeta menunjukkan bahwa dia benar-benar kesusahan banget dalam menahan serangan itu. Sementara Nas tentu menjadi sombong lagi dan terus mendorong pukulannya pada Gogeta. Gogeta yang makin terdorong mundur merasa sangat tak berdaya lagi sekaligus kesal dengan semua ini. Tapi pada akhirnya karena tak mampu lagi bertahan, Gogeta dihempaskan oleh pukulannya itu hingga terbang melayang jauh keluar angkasa. Tapi sebelum itu terjadi, Nas berpindah ke belakang Gogeta dengan tangannya berpose siap untuk melakukan serangannya lagi. Nas mengokang pukulannya dengan semangat tinggi dan yakin dirinya akan menang sekarang. Sadar akan hal tersebut, Gogeta segera berbalik dan mengokang juga pukulannya dan bertekad tidak akan kalah semudah ini. Di situ, keduanya mengadukan pukulan nuklir mereka yang menghasilkan dampak ledakan besar bergema di seluruh semesta, bukan cuma bumi. Tapi terlihat pukulan mereka tidak seimbang karena Gogeta dihempaskan oleh tenaga Saiyan itu yang lebih kuat. Bertahan dengan sekuat tenaga, Gogeta benar-benar nggak menyangka peningkatan kekuatan True Saiyan Legendaris bakal semengerikan ini. Sedangkan Nas nampak bergerak cepat lagi meninggalkan senyuman terakhirnya. Dia muncul di depan Gogeta yang sontak membuat Gogeta terkejut melihatnya. Di saat Gogeta mempersiapkan dirinya, dia dapat dengan mudah menangkap pukulan tersebut dengan hanya satu tangan. Seolah di sini kekuatan Gogeta telah berhasil melampauinya lagi. Namun rupanya Nas menggerakkan satu tangannya lagi dan mengarahkannya cepat pada Gogeta dengan sekuat tenaganya. Dan di saat Gogeta tidak siap akan hal itu, dia terkena pukulan di perutnya. Yang hal ini sontak membuat Gogeta sampai memuntahkan banyak kecap dan meringis kesakitan. Meski begitu, Nas sama sekali tidak memberikannya napas. Dia mengokang pukulannya lagi dan bersiap untuk melepaskan pukulan berikutnya. Sebelum pukulan itu bisa dilepaskan, Gogeta segera mundur dengan memutar tubuhnya dengan gaya akrobatik. Sekarang, Nas kini yang meremehkan Gogeta dan menanyakan apakah cuma segitu kekuatan yang Gogeta miliki sekarang. Dengan napas yang ngos-ngosan, Gogeta menatapnya dalam diam dan masih nggak menyangka terus Super Saiyan Legendaris bakal segila ini. Tapi kemudian, Gogeta mengepalkan tangannya, mengeluarkan kekuatannya yang sontak membuat Nas penasaran
apalagi yang sebenarnya sedang Gogeta rencanakan sekarang. Setelah itu, Gogeta meledakkan kekuatannya secara besar-besaran dengan rambutnya yang berkibar kemana-mana. Banyak listrik menyebar di sekelilingnya dengan aura yang meluap-luap. Dari jauh, Nash menontonnya dalam diam, melihat apa nih yang sebenarnya sedang Gogeta lakuin. Apakah Gogeta masih punya kartu andalan yang belum dikeluarkan selama ini? Melihat tekanan luar biasa Gogeta, dua Kaioshin menontonnya dalam rasa penasaran. Apakah Gogeta ingin menghancurkan dirinya bersama dengan Nash untuk mengorbankan diri? Sementara Grippi semakin kagum pada kekuatannya, berharap dia sendiri bisa menghadapi kekuatan Super Saiyan legendaris atau melawan Gogeta. Melihat apa yang terjadi, Nash hanya menunjukkan senyuman santai di saat dia telah menggunakan semua kekuatannya sekarang. Dan saat ini Gogeta terus meledakkan kekuatannya tanpa henti, berteriak, mengeraskan semua otot yang ada pada tubuhnya. Sampai kemudian Gogeta benar-benar meledakkan kekuatannya ke sekitar dengan pancaran cahaya terang yang menutupi tubuhnya sendiri. Melihat apa yang terjadi, Nash tetap menunjukkan senyuman santai, seolah-olah tidak ada yang berbeda dari Gogeta. Namun, saat kita melihatnya, rambutnya sekarang sudah berubah menjadi pendek lagi, dengan mata yang jauh lebih tajam daripada Super Saiyan 5. Dan sesaat akhirnya kita diperlihatkan sepenuhnya bahwa Gogeta benar-benar telah bertransformasi lagi, dan kini menggunakan perubahan terakhirnya, yaitu Super Saiyan Ultimate. Super Saiyan yang telah dikuasai oleh Goku dan Vegeta, yang jika digunakan oleh Gogeta, tentu kekuatannya akan berlipat ganda. Dengan alis kucing yang sangat tajam dan listrik yang semakin menyebar, Gogeta menatap Nash seolah dia terpaksa harus menggunakan perubahan terakhirnya ini. Dengan pandangan ke depan, Gogeta kini menjadi serius lagi, tapi kita nggak tahu bagaimana perbedaan kekuatan mereka sekarang. Apakah Gogeta Super Saiyan Ultimate sudah melampaui True Super Saiyan legendaris? Nash memuji perubahan itu yang luar biasa, dan dia memang sudah memaksa Gogeta untuk mengerahkan seluruh kekuatannya. Karena dia katakan jika tidak begitu, maka pertarungan mereka sama sekali tidak menyenangkan. Sementara Grippi semakin salting dengan ketampanan Gogeta dan gak henti-hentinya memuji perubahan itu yang luar biasa. Dia penasaran berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bisa mendapatkan keduanya. Itulah mengapa Grippi tidak bisa berhenti mencintai mereka. Shin juga sangat kagum pada kekuatan Gogeta sekarang, karena kekuatan Ultimate Super Saiyan itu bahkan bisa dia rasakan meskipun jarak antara planet suci Kaioshin jauh sekali dari bumi. Kembali pada Gogeta yang bicara, dia sekarang menunjuk pada Nash, menegaskan bahwa dia akan mengirim Nash ke neraka. Setelah itu, Gogeta bergerak dalam kecepatan limit, melintasi tempat itu dalam sekejap menuju pada Nash. Sekarang, Gogeta memiliki tekad terakhir untuk mengalahkan Saiyan legendaris jahat itu. Sedangkan Nash juga yang sudah tidak sabaran banget memberitahu dia ingin bersenang-senang lebih lama lagi. Setelah itu, Nash juga bergerak dalam kecepatan tinggi, menerjang semua hambatan menuju pada Gogeta yang bergerak padanya juga. Terlihat keduanya akhirnya bertemu berhadapan dengan aura mereka yang sangat besar. Dalam kecepatan tinggi itu, keduanya mengokang pukulan mereka dengan teriakan besar yang bersamaan. Seolah-olah hanya mereka berdua di semesta ini yang mempunyai kekuatan hebat. Sampai pada akhirnya kedua pukulan mereka bertabrakan, menghasilkan dampak ledakan luar biasa, di mana cahaya bersinar terang, mengguncang seluruh planet bumi, semesta, bahkan seluruh tatanan galaksi yang ada. Dan nampak di tengah guncangan hebat itu, keduanya tengah mengadukan pukulan mereka masing-masing. Dengan Gogeta menunjukkan ekspresi seriusnya, sementara Nash tetap dengan kecongakannya seperti biasa. Semakin lama, adu pukulan mereka bertabrakan, ledakan yang dihasilkan semakin besar dan terus meluas ke berbagai tempat. Bahkan, Grippi harus menutupi tubuhnya sekarang, meskipun dia masih tetap bersemangat dan genit dalam menonton. Ekspresi Gogeta masih dengan keseriusan, sedangkan Nash dengan senyuman pasta gigi. Apakah ini pertanda bahwa True Super Saiyan legendaris masih jauh di atas kekuatan Super Saiyan Ultimate Gogeta? Namun, tidak semuanya demikian. Di saat ada kesempatan, Gogeta berhasil memukul pipi Saiyan itu hingga membuat kepalanya terhempas ke samping. Tapi kemudian, Gogeta juga mendapatkan serangannya, di mana dagunya dihajar, menghempaskan kepala Gogeta seperti diaperkat. Setelahnya, keduanya kembali memfokuskan diri masing-masing dengan dua ekspresi berbeda yang masih sama seperti sebelumnya.
Setelah itu, keduanya melakukan jual beli pukulan dan tendangan sengit. Masing-masing menggencarkan serangan mereka dengan beribu-ribu serangan dalam beberapa detik saja. Sambil terus melakukan serangannya, Nas mengakui ini cukup adil karena dia telah menunggu pertempuran seperti ini sangat lama sekali. Dia memberitahu mereka sebagai Rasaian lahir untuk momen bertarung seperti ini. Tanpa ragu, Nas akui ini adalah yang terbaik yang bisa Gogeta berikan padanya. Sambil menahan banyak pukulan Nas, Gogeta berusaha mencari celah serangannya. Sampai pada akhirnya, dia menemukan sebuah kesempatan yang tidak disia-siakan oleh Gogeta begitu saja. Dia melakukan serangannya ke depan, yang hal ini sontak mengejutkan Nas karena Gogeta melakukan gerakan yang berbeda. Rupanya Gogeta melakukan gerakan berputar seperti salto dan menghantam Nas menggunakan tendangan Super Ronaldo Messi-nya. Menerima hal tersebut, Nas dihempaskan melayang jauh bermeter-meter. Tapi Nas segera mempertahankan laju tubuhnya sambil meningkatkan aura ki-nya lagi. Saat melihat ke depan, Nas sontak dikejutkan lagi ketika melihat sesuatu yang tidak biasa. Di kejauhan, Gogeta tengah mengumpulkan banyak energinya untuk menggunakan jurus andalan Goku, yaitu Super Kamehameha. Dan setelah terkumpul semuanya, Gogeta segera melepaskan laser tersebut dengan teriakan Goku yang sangat khas. Laser itu nampak meluncur ke arah Saiyan legendaris dengan cepat, bahkan memiliki ukuran yang sangat besar. Namun, Nas tetap menunjukkan senyuman pasta gigi dan lalu berpose mirip seperti pose Kamehameha. Wah, apakah Super Saiyan legendaris Nas meniru teknik Gogeta? Tapi rupanya Nas punya tekniknya sendiri yang dia beri nama sebagai ledakan tornado. Dia mengumpulkan banyak energi dan lalu melepaskan kekuatan tersebut dengan merentangkan kedua tangannya lebar-lebar seperti Goku yang lagi menggunakan kemampuan telekinesis. Dan nampak kedua laser itu melesat bersamaan dan sebentar lagi akan terjadi benturan. Sampai pada akhirnya dua laser benar-benar beradu menghasilkan ledakan kosmik yang luar biasa. Getaran bergema di seluruh tempat yang makin lama semakin besar karena baik Gogeta maupun Nas, keduanya masih mempertahankan laser mereka yang beradu di tengah-tengah. Setelah beberapa saat, karena bosan terus seperti ini, jadi keduanya mengerahkan seluruh tenaga mereka dibarengi teriakan super keras yang memekakan telinga. Pada akhirnya, karena kekuatan laser mereka seimbang, ledakan pun terjadi di tengah-tengah, tapi menghasilkan letusan super besar di udara. Grippy bahkan berusaha menahan tubuhnya agar tidak terhempas, meskipun dia kesulitan untuk melakukannya. Dan setelah ledakan berakhir, meninggalkan kawanan asap tebal yang masih berkumpul di udara. Saat kita diperlihatkan kondisi bumi, planet itu beruntungnya masih aman, karena presisi serangan mereka cuma fokus pada masing-masing, bukan disebar luaskan pada planet yang mereka pijak. Di sisi lain, Shin mengakui bahwa itu adalah pertempuran yang luar biasa. Dia berpikir jika guncangan hebat itu terus berlanjut, maka semuanya mungkin akan berakhir. Dan saat ini kita diperlihatkan baik Gogeta maupun Nas, keduanya masih berdiri berhadapan lagi. Dalam ledakan sehebat itu, nggak disangka pertempuran mereka masih belum mencapai babak akhir. Nas menyampaikan bahwa serangan tadi sudah cukup untuk menjadi pemanasan untuk pertempuran terakhir mereka. Dan mulai dari sini, Nas mengajak Gogeta melihatnya bersama siapa yang bisa melebihi semua batasan dan mencapai kemenangan. Dan dalam adegan terakhir yang ikonik, Gogeta memasang kuda-kudanya. Gogeta setuju dengan tantangannya dan memberitahu mulai sekarang dia akan jauh lebih serius untuk pertempuran terakhir. Sekarang mereka sudah serius dalam bertarung. Lalu apa yang bakalan terjadi pada duel mereka ini? Nah, menurut banyak kabar, chapter selanjutnya akan menjadi akhir atau penutup dari final arc ini. Semoga aja chapter terbarunya bisa dirilis secepatnya oleh Young-Jiji agar kita bisa menikmati manga yang gak kalah seru ini. Dan itulah dia chapter terbaru dari cerita Dragon Ball AE versi Young-Jiji. Sebenarnya ada juga karya lanjutan Dragon Ball AE versi Toyble, yaitu pertarungan Goku SSJ 5 melawan Sikor, anak haram Goku dan Kaioshin. Nah, kalau kalian mau baca manga AE Young-Jiji ini, beli aja manganya di situs resminya. Tapi satu chapter manga aja harganya bisa segini. Dan yang mau berdonasi bisa klik link Saweria di deskripsi atau komentar yang dipin ya. Dan untuk Dragon Ball Hakai masih belum ada info ya. Jadi pantengin terus aja channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.